Kembali di pagi pemirsa, sebuah mobil ekspedisi terguling di Pademangan, Jakarta Utara usai ditabrak mobil SUV. Akibat kecelakaan ini, sopir serta kernet mobil langsung dilarikan ke rumah sakit karena alami luka-luka. Sebuah mobil ekspedisi terguling di Jalan RM Marta Dinata, Pademangan, Jakarta Utara. Bagian depan mobil ringsek, kecelakaan yang melibatkan mobil ekspedisi dengan SUV ini mengakibatkan sopir serta kernet terluka. Kecelakaan bermula saat mobil melaju berpapasan dengan SUV yang hendak berputar arah. Namun, pengemudi SUV tidak memperlambat lajunya hingga menabrak bagian belakang mobil ekspedisi. Mobil pun oleng, kemudian menabrak beton flyover hingga terguling ke jalan. Saya oleng ke kanan, akhirnya ngecomplang mobil saya. Abang datang dari arah mana, Bang? Saya dari arah situ sana, Bang. Lurus ke sini. Dia putar balik, nggak sen juga. Nabrak belakang saya oleng. Oleng nabrak trotoar tuh, bekas trotoarnya juga ada. Bahkan usai tabrakan, pengemudi SUV sempat menolak dimintai keterangan oleh petugas. Dirinya bersikeras tidak ingin dibawa ke kantor Satwil Lantas Jakarta Utara. Sebentar Pak, kamu tinggal duduk di situ aja. Kita di kantor ini. Sementara sopir dan kernet mobil ekspedisi dievakuasi warga untuk dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka-luka. Kini kasus kecelakaan ditangani unit laka lantas Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofi Firdaus, iNews melaporkan. Mobil yang tengah mengantre di SPBU Merapi Subur Sagulung Batam tiba-tiba terbakar. Ya pemirsa, seorang balita berusia 4 tahun tewas sementara ayah dan adiknya mengalami luka bakar yang cukup parah. Mobil minibus yang tengah mengantri di SPBU Merapi Subur Sagulung Batam tiba-tiba terbakar Sabtu sore. Api yang tidak diketahui sumbernya langsung membesar dan membakar mobil bernomor polisi BP 1622DU yang dikendari Jasmine Tamba dan dua anaknya yang masih balita, Halsan Tamba berusia 4 tahun dan Sarito Tamba berusia 2 tahun. Yasmin yang panik hanya mampu menyelamatkan anak bungsunya Sarito Tamba. Sedangkan Halsan Tamba yang duduk di bangku belakang tak bisa diselamatkan dari kobaran api. Untuk informasi awal yang kami terima bahwasanya ada terjadi kebakaran satu unit mobil yaitu jenis carry di SPBU Merapi Subur. Setelah anggota cek ke TKP didapatkan ternyata terdapat satu korban yaitu satu anak kecil. Untuk identitas dan penyebab kebakarannya masih dalam pengembangan atau penyidikan. Yasmin dan anaknya Sarito menderita luka bakar parah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Embung Fatimah. Sedangkan jenazah Halasan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk otopsi. Belum diketahui penyebab kebakaran mobil dan polisi masih menunggu petugas lab forensik Mabes Polri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusi Yenosa, iNews melaporkan. Ya pemirsa, demi memenuhi kemauan sang istri yang ingin punya sepeda, seorang suami di Palembang, Sumatera Selatan ini nekat mencuri sepeda di rumah polisi. Dan kemudian ini pelakunya ditangkap polisi karena aksinya terekam kamera pengawas. Rian, pelaku pencurian sepeda melakukan aksinya di rumah seorang anggota polisi di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Pelaku melompati pagar lalu mengambil 2 unit sepeda milik korban. Namun naas, saat hendak membawa kabur hasil curian, pelaku kepergok penjaga malam. Pelaku kemudian kabur membawa sepeda curiannya. Polisi yang mendapat laporan dari korban dan bukti rekaman kamera pengawas meringkus pelaku di kediamannya sehari setelah pelaku melakukan pencurian. Istri yang mengetahui suaminya ditangkap polisi menangis histeris di kantor polisi dan nyaris pingsan. Menurut keterangan petugas, pelaku nekat mencuri sepeda demi istrinya. Kalau dari hasil pemeriksaan, ini 2 kali melakukan. Yang 1 kali terekam CCTV tapi 2 unit barang bukti berhasil diamankan dengan alasan
sepeda yang berhasil dicuri itu mau dikasihkan untuk istrinya yang memang meminta. Tersangka kini mendekam di sel tahanan Mapolsek Seberang Ulu 2 Palembang. Tersangka terancam pasal 363 KUHP dengan hukuman ancaman 4 tahun kurungan penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, tim pemburu pelanggar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Polresta Bogor Kota menangkap 3 dari 12 pengendara motor gede yang viral melanggar aturan ganjil genap di Bogor. Nah, pemirsa, ini ketiganya dikenakan denda tertinggi karena melanggar protokol kesehatan. Inilah 3 pengendara motor gede yang melanggar aturan ganjil genap di Kota Bogor kemarin. Ketiganya tiba di Balai Kota Bogor guna menjalani sidang tindak pidana ringan Sabtu siang. Ketiga pengendara masing-masing Harfadi, Ferul Rohman, dan Tanu. Ketiganya dinyatakan bersalah dengan denda maksimal Rp250.000 karena melanggar protokol kesehatan. Wali Kota Bogor menegaskan tidak ada tawar-menawar dalam aturan ganjil genap sehingga semua orang harus mentaati peraturan. Dan saya kira ini pembelajaran untuk semua agar mentaati aturan. Kira-kira begitu. Jadi tadi juga sudah diproses ya, dikenakan denda maksimal sesuai dengan aturan gitu. Nah, sudah diselesaikan juga. Dan saya kira ini pesan untuk semua bahwa kami tidak pandang bulu. Sekali lagi, ini bukan penindakan lalu lintas, ini adalah penindakan terkait dengan protokol kesehatan berdasarkan peraturan wali kota. Nah, sehingga setelah kami bawa ke Polres dan kami serahkan kepada Satgas COVID-19 Kota Bogor untuk dilakukan penindakan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Sementara itu, salah satu pengendara motor gede Harfadi meminta maaf kepada masyarakat karena telah melanggar aturan protokol kesehatan. Kami mohon maaf dan kami sebagai warga negara yang patuh hukum dan juga sama ya kedudukannya di mata hukum semuanya, kami sudah menjalankan sanksi yang diterapkan oleh pemerintah Kota Bogor. Kami sudah bayar sanksi dan ini jadi pembelajaran buat kami semua. Seperti tadi juga disampaikan, memang sejak ya tindakan ini karena memang kami tidak tahu gitu ya, tidak tahu ada pemberlakuan itu dan kami sudah diberitahu dan sekali lagi kami mohon maaf sama pengendara motor besar di Indonesia. Sebelumnya beredar video dan foto rombongan motor gede yang dikawal oleh polisi melintas begitu saja di kawasan Kota Bogor dan jalur puncak tanpa mengindahkan aturan penerapan ganjil genap dan protokol kesehatan. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang pasien COVID-19 kabur lewat gorong-gorong rumah sakit sepanjang 200 meter di Bojonegoro, Jawa Timur. Ya, dan ini diduga pasiennya depresi setelah diisolasi selama 3 hari. Petugas gabungan berjibaku mengevakuasi seorang pasien COVID-19 yang kabur dari tempat isolasi. Peristiwa ini terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Sosodoro, Jatikusumo, Bojonegoro, Jawa Timur. Pasien Wiyana kabur karena panik dan depresi setelah 3 hari dirawat. Diduga ia panik karena tidak bisa dijenguk keluarga. Mediasi antara petugas dan pasien terjadi di gorong-gorong rumah sakit sepanjang 200 meter ini. Setelah nyaris 6 jam, pasien pun pingsan karena kehabisan oksigen. Petugas pun menarik pasien dengan tali. Pasien pun dibawa ke ruang perawatan. Korban selamat ya Mas ya kondisinya? Alhamdulillah selamat. Pasiennya positif nih ya? Ya, pasiennya positif. Humas rumah sakit mengatakan pasien berusia 51 tahun mengalami gejala COVID-19 berupa demam tinggi dan batuk saat pertama kali datang ke rumah sakit. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam iNews Pagi. Saya Arlista Hadi. Dan saya Pram Senjaya, pemirsa. Undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.